Pelatih kepala timnas Prancis, Didier Deschamps, resmi mengumumkan skuad terbaru untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Dari total 23 pemain yang dipanggil, nama-nama bintang top seperti Kylian Mbappe dan Ousmane Dembélé tetap menjadi andalan, memastikan lini serang Les Bleus tetap tajam dan mengancam lawan. Pengumuman ini tentu menjadi kabar gembira bagi penggemar timnas Prancis yang menantikan kombinasi pengalaman dan talenta muda di lapangan. Pada bulan September 2025, timnas Prancis dijadwalkan menjalani 2 laga krusial. Pertandingan pertama akan digelar pada tanggal 6 September melawan tuan rumah Ukraina, sebelum kembali ke kandang sendiri pada tanggal 10 September untuk menghadapi Islandia. Kedua laga ini menjadi momen penting bagi Deschamps untuk menguji kekuatan skuadnya, menyusun strategi, serta menilai performa para pemain sebelum putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia. Lalu, seperti apa formasi dan potensial starting 11 timnas Prancis yang kemungkinan akan turun di kedua laga ini? Siapa saja pemain yang akan menjadi kunci di lini pertahanan, tengah, dan depan? Raftel Sport telah merangkum prediksi susunan pemain yang bisa jadi andalan Deschamps, lengkap dengan analisis kekuatan dan kombinasi strategi. Jangan lewatkan pembahasan lengkapnya, karena ini akan menjadi panduan menarik bagi semua penggemar sepak bola yang menantikan aksi Les Bleus di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penjaga gawang, Mike Maignan. Untuk posisi penjaga gawang, timnas Prancis diprediksi akan menurunkan Mike Maignan. Kiper berusia 30 tahun ini merupakan andalan AC Milan di Serie A Italia dan memiliki nilai pasar mencapai 20 juta euro. Pengalamannya di level klub top Eropa menjadi modal penting bagi Les Bleus, terutama menghadapi laga sulit di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Pada pertandingan pertama tanggal 6 September melawan Ukraina, Maignan diperkirakan akan menjadi benteng utama pertahanan Prancis. Kehandalannya dalam menghadapi serangan lawan, terutama dari tendangan jarak jauh dan bola mati, akan sangat krusial bagi tim. Selanjutnya, saat menghadapi Islandia di kandang sendiri pada tanggal 10 September, Maignan kembali diharapkan menunjukkan konsistensi dan refleksnya yang cepat. Kepercayaan Deschamps kepada Maignan menegaskan bahwa pertahanan solid akan menjadi kunci bagi Prancis untuk meraih hasil maksimal di 2 laga kualifikasi ini, sekaligus menjaga peluang mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Bek kanan, Jules Koundé. Di lini pertahanan, posisi bek kanan diprediksi akan diisi oleh Jules Koundé. Bek berusia 26 tahun ini merupakan andalan Barcelona di La Liga Spanyol dengan nilai pasar mencapai 65 juta euro. Kecepatan, ketangguhan, dan kemampuan membaca permainan membuat Koundé menjadi pilihan utama Didier Deschamps untuk mengawal sisi kanan pertahanan Les Bleus. Dalam pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa melawan Ukraina pada 6 September, Koundé diperkirakan akan berperan penting dalam menahan serangan sayap lawan. Aksinya dalam menutup ruang, memotong umpan silang, dan membantu transisi serangan ke lini depan menjadi faktor krusial bagi Prancis. Selanjutnya, saat menghadapi Islandia di kandang sendiri pada 10 September, Koundé diharapkan tetap menunjukkan konsistensi, baik dalam bertahan maupun mendukung serangan dari sisi kanan. Kehadiran Koundé di lini belakang memastikan pertahanan Prancis tetap kokoh, sekaligus memberikan fleksibilitas untuk membangun serangan cepat. Bek tengah, William Saliba. Di lini pertahanan timnas Prancis, posisi bek tengah diprediksi akan diisi oleh William Saliba. Bek berusia 24 tahun ini saat ini menjadi andalan Arsenal di Premier League Inggris, dengan nilai pasar mencapai 80 juta euro. Kekuatan fisik, kemampuan duel udara, serta kecerdikan dalam membaca permainan membuat Saliba menjadi pilihan utama Didier Deschamps untuk mengawal jantung pertahanan Les Bleus. Saat menghadapi Ukraina pada 6 September di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, Saliba diperkirakan akan berperan penting dalam menahan serangan lawan, terutama di lini tengah pertahanan. Aksinya dalam mengantisipasi umpan terobosan dan menutup ruang bagi penyerang lawan menjadi kunci menjaga gawang Prancis tetap aman. Kemudian, saat menjamu Islandia pada 10 September, Saliba diharapkan tetap tampil solid, memberikan stabilitas, serta memimpin lini belakang Prancis. Kehadiran bek muda berbakat ini memastikan pertahanan Les Bleus tetap kokoh, sekaligus memberi kepercayaan diri bagi lini tengah dan penyerang untuk melancarkan serangan. Bek tengah, Ibrahim Konate. Tandem William Saliba di lini pertahanan tengah diprediksi akan diisi oleh Ibrahim Konate. Bek berusia 26 tahun ini merupakan andalan Liverpool di Premier League Inggris dengan nilai pasar mencapai 60 juta euro. Kekuatan fisik, kecepatan, dan kemampuan duel udara menjadi keunggulan utama Konate, yang membuatnya ideal untuk memimpin pertahanan bersama Saliba.
Pada laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa melawan Ukraina tanggal 6 September, Konate diperkirakan akan menjadi benteng penting di jantung pertahanan. Kemampuannya dalam membaca pergerakan lawan dan mengantisipasi serangan cepat akan sangat krusial untuk menjaga gawang Les Bleus tetap aman dari tekanan lawan. Selanjutnya, saat menghadapi Islandia di kandang sendiri pada 10 September, Konate diharapkan tetap tampil solid, memberikan stabilitas lini belakang, dan mendukung Saliba dalam menjaga keseimbangan pertahanan. Kehadiran tandem Saliba-Konate menjanjikan kombinasi kekuatan, pengalaman, dan kecepatan yang akan menjadi kunci bagi Prancis meraih hasil maksimal. Bek kiri, Theo Hernandez. Di sisi kiri lini pertahanan timnas Prancis, posisi bek kiri diprediksi akan diisi oleh Theo Hernandez. Bek berusia 27 tahun ini saat ini menjadi andalan Al-Hilal di Liga Arab Saudi, dengan nilai pasar mencapai 35 juta euro. Kecepatan, kemampuan overlap, serta kemampuan bertahan yang tangguh membuat Hernandez menjadi pilihan utama Didier Deschamps untuk menutup sisi kiri pertahanan Les Bleus. Saat menghadapi Ukraina pada 6 September di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, Hernandez diperkirakan akan berperan ganda. Tidak hanya menjaga sisi kiri dari ancaman lawan, tetapi juga membantu membangun serangan cepat dengan overlapping dan umpan silang ke lini depan. Kemudian, pada pertandingan melawan Islandia di kandang sendiri pada 10 September, Hernandez diharapkan tetap tampil konsisten, memberikan stabilitas pertahanan, sekaligus mendukung serangan dari sisi kiri. Gelandang bertahan, Aurelien Tchouaméni. Di lini tengah timnas Prancis, posisi gelandang bertahan diprediksi akan diisi oleh Aurelien Tchouaméni. Gelandang berusia 25 tahun ini saat ini menjadi andalan Real Madrid di La Liga Spanyol, dengan nilai pasar mencapai 75 juta euro. Kemampuan defensifnya, penguasaan bola, dan visi permainan membuat Tchouaméni menjadi pilar utama dalam menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan Les Bleus. Saat menghadapi Ukraina pada 6 September di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, Tchouaméni diperkirakan akan memainkan peran penting dalam memutus aliran serangan lawan, mendukung lini belakang, dan mendistribusikan bola ke lini tengah maupun penyerang. Kehandalannya dalam duel 1-lawan-1 dan membaca permainan akan menjadi kunci bagi Prancis menjaga dominasi di tengah lapangan. Selanjutnya, saat menjamu Islandia pada 10 September, Tchouaméni diharapkan tetap tampil solid, menjadi jangkar lini tengah, serta membantu transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Gelandang tengah, Adrien Rabiot. Di lini tengah timnas Prancis, posisi gelandang tengah diprediksi akan diisi oleh Adrien Rabiot. Gelandang berusia 30 tahun ini saat ini menjadi andalan Marseille di Ligue 1 Prancis, dengan nilai pasar mencapai 20 juta euro. Pengalamannya yang luas, kemampuan mengatur tempo permainan, serta visi untuk membuka ruang membuat Rabiot menjadi pilihan utama Didier Deschamps dalam menjaga keseimbangan lini tengah Les Bleus. Pada pertandingan pertama melawan Ukraina pada 6 September di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, Rabiot diperkirakan akan berperan penting dalam menghubungkan lini pertahanan dan lini serang. Kemampuannya dalam menguasai bola, distribusi umpan akurat, dan kemampuan mendukung pertahanan menjadikannya pilar penting di tengah lapangan. Selanjutnya, saat menghadapi Islandia pada 10 September di kandang sendiri, Rabiot diharapkan tetap tampil konsisten, mengatur ritme permainan, dan membantu transisi dari bertahan ke menyerang. Kehadirannya memastikan lini tengah Prancis solid sekaligus mampu menciptakan peluang bagi para penyerang. Gelandang serang, Ryan Cherki. Di lini tengah menyerang timnas Prancis, posisi gelandang serang diprediksi akan diisi oleh Ryan Cherki. Gelandang serang berusia 22 tahun ini saat ini menjadi andalan Manchester City di Liga Inggris, dengan nilai pasar mencapai 45 juta euro. Kreativitas, dribble cepat, dan kemampuan menciptakan peluang membuat Cherki menjadi aset penting Didier Deschamps dalam menghidupkan lini serang Les Bleus. Saat menghadapi Ukraina pada 6 September di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, Cherki diperkirakan akan menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan, memberikan umpan-umpan kunci, serta menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Kecepatannya dalam melewati pemain bertahan dan insting mencetak gol menjadikannya sosok vital dalam strategi menyerang Prancis. Selanjutnya, saat menjamu Islandia pada 10 September, Cherki diharapkan tetap tampil agresif dan kreatif, membuka ruang bagi penyerang dan membantu membongkar pertahanan lawan. Kehadirannya memberikan dinamika serangan yang variatif, sekaligus meningkatkan peluang Les Bleus meraih kemenangan di kedua laga kualifikasi ini. Penyerang sayap kanan, Ousmane Dembélé. Di lini depan timnas Prancis, posisi penyerang sayap kanan diprediksi akan diisi oleh Ousmane Dembélé. Penyerang berusia 28 tahun ini saat ini menjadi andalan PSG di Ligue 1 Prancis, dengan nilai pasar mencapai 90 juta euro.
Kecepatan, kemampuan menggiring bola, dan dribble mematikan membuat Dembele menjadi salah satu senjata utama Didier Deschamps untuk membongkar pertahanan lawan. Dalam laga pertama melawan Ukraina pada 6 September di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, Dembele diperkirakan akan menjadi ancaman besar dari sisi kanan, baik dengan penetrasi individu maupun umpan silang ke kotak penalti. Aksinya di sisi sayap akan sangat krusial dalam menciptakan peluang dan membuka ruang bagi penyerang lainnya. Selanjutnya, saat menghadapi Islandia pada 10 September di kandang sendiri, Dembele diharapkan tetap tampil agresif, memanfaatkan kecepatannya untuk menekan pertahanan lawan, dan membantu Les Bleus mencetak gol. Kehadirannya menambah daya ledak lini serang Prancis sekaligus memberikan variasi strategi menyerang di kedua laga penting ini. Penyerang sayap kiri, Désiré Doué. Di lini depan timnas Prancis, posisi penyerang sayap kiri diprediksi akan diisi oleh Désiré Doué. Penyerang berusia 20 tahun ini saat ini menjadi andalan PSG di Ligue 1 Prancis, dengan nilai pasar mencapai 90 juta euro. Kecepatan, kemampuan dribble, dan insting mencetak gol yang tajam membuat Doué menjadi senjata andalan Didier Deschamps di sisi kiri serangan Les Bleus. Saat menghadapi Ukraina pada 6 September di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, Doué diperkirakan akan menjadi ancaman besar bagi pertahanan lawan. Aksinya di sisi kiri, baik dengan penetrasi individu maupun umpan silang, diharapkan mampu membuka peluang bagi lini depan dan menciptakan gol penting bagi Prancis. Kemudian, saat menjamu Islandia pada 10 September, Doué diharapkan tetap tampil eksplosif, memanfaatkan kecepatannya untuk menekan pertahanan lawan, serta mendukung serangan dari sisi kiri. Kehadirannya menambah dimensi serangan Prancis, sekaligus memberikan variasi taktik untuk meraih kemenangan di kedua laga kualifikasi ini. Penyerang tengah, Kylian Mbappé. Di lini depan timnas Prancis, posisi penyerang tengah sekaligus kapten diprediksi akan diisi oleh Kylian Mbappé. Penyerang berusia 26 tahun ini saat ini menjadi andalan Real Madrid di La Liga Spanyol, dengan nilai pasar mencapai 160 juta euro. Kecepatan luar biasa, insting mencetak gol yang tajam, serta kemampuan memimpin tim menjadikan Mbappé sosok kunci dalam strategi menyerang Les Bleus. Pada laga pertama melawan Ukraina pada 6 September di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, Mbappé diperkirakan akan menjadi ujung tombak serangan Prancis, memanfaatkan setiap peluang untuk mencetak gol. Keahliannya dalam menembus pertahanan lawan dan menciptakan peluang bagi rekan setim akan menjadi faktor penentu dalam meraih kemenangan. Selanjutnya, saat menghadapi Islandia di kandang sendiri pada 10 September, Mbappé diharapkan tetap tampil dominan, memimpin lini depan, dan memberikan inspirasi bagi seluruh tim. Kehadirannya tidak hanya menambah daya ledak serangan, tetapi juga menjadi simbol kekuatan dan ambisi Prancis meraih hasil maksimal di dua laga kualifikasi penting ini. Dengan diumumkannya skuad terbaru timnas Prancis untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, Didier Deschamps menegaskan kekuatan Les Bleus yang siap menghadapi Ukraina dan Islandia pada bulan September 2025. Dari penjaga gawang Mike Maignan yang menjadi benteng terakhir, hingga bek-bek andal seperti Jules Koundé, William Saliba, Ibrahim Konate, dan Theo Hernandez yang menjaga lini belakang, Prancis tampil solid dan seimbang. Di lini tengah, kombinasi Aurelien Tchouaméni sebagai gelandang bertahan, Adrien Rabiot sebagai gelandang tengah, dan Ryan Cherki sebagai gelandang serang memberikan keseimbangan sempurna antara pertahanan, distribusi bola, dan kreativitas serangan. Ketiganya menjadi jantung permainan, menghubungkan lini belakang dan lini depan dengan visi dan kecepatan yang matang. Sementara itu, lini depan diperkirakan akan dipimpin trio mematikan, Ousmane Dembélé di sayap kanan, Désiré Doué di sayap kiri, dan Kylian Mbappé sebagai penyerang tengah sekaligus kapten. Kecepatan, dribble, insting mencetak gol, dan kepemimpinan Mbappé akan menjadi senjata utama dalam menembus pertahanan lawan. Prediksi starting 11 ini menunjukkan kombinasi pengalaman dan talenta muda, menciptakan keseimbangan antara stabilitas pertahanan dan daya ledak serangan. Dengan skuad ini, Prancis memiliki peluang besar untuk meraih hasil maksimal di dua laga kualifikasi mendatang dan menjaga ambisi mereka lolos ke Piala Dunia 2026.